Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja pada program Pendidikan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ahmadin, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam Batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42500100055. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Lenteng Agung 07 kelas 4 dengan materi menyambut usia balik. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semangat pagi. Pagi. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat ya di kelas 4A untuk melanjutkan kegiatan proses belajar mengajar kita di kelas. Baik, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita ucap dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan hari ini, Pak Ahmad minta kesediaan satu orang siswa untuk memimpin doa pada kesempatan hari ini sebelum kita memulai pembelajaran ya. Pak Ahmad minta kesediaannya ketua kelas. Siapa di sini, Nak? Oke, silakan maju ke depan. Duduk siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ananda Ahdan yang telah memimpin doa pada kesempatan pembelajaran hari ini. Baik anak-anakku, berikutnya Pak Ahmad akan melakukan absensi. Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa, Nak? Siapa? Al-Ghafur. Siapa lagi? Albiansyah. Ageng masuk nggak? Masuk. Alea? Masuk. Hazik? Masuk. Raisa? Masuk. Alhamdulillah. Baik, untuk yang tidak masuk tadi, ada yang tahu kenapa, Nak? Sakit? Sakit. Baik, sekarang mudah-mudahan kita doakan sama-sama, mudah-mudahan anak kita yang sakit, teman kita yang sakit pada kesempatan hari ini yang tidak bisa masuk ke sekolah, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan juga Allah berikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, berikutnya Pak Ahmad ingin bertanya nih kepada kalian. Kalian udah siap belajar hari ini? Siap? Siap? Siap. Maka dari itu Pak Ahmad minta untuk bukunya, segala peralatannya dinaikkan di atas meja. Sudah siap? Baik, berikutnya sebagai bentuk rasa cinta kita, rasa nasionalisme kita terhadap bangsa kita sendiri, bangsa Indonesia. Maka dari itu sebelum memulai pembelajaran ini juga kita akan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Jadi Pak Ahmad minta kesediaannya untuk semua peserta didik untuk berdiri. Silakan.
berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali, Nak. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Baik, anak-anakku, sebelum memulai pembelajaran pada kesempatan hari ini, Pak Ahmad akan mengadakan kesepakatan kelas dulu, ya. Baik, untuk kesepakatan pertama, ya, kesepakatan pertama. Pada saat pembelajaran, itu semua siswa, semua peserta didik, baik laki-laki maupun perempuan, itu wajib fokus, tidak boleh ngobrol. Setuju? Setuju. Oke, kesepakatan yang kedua. Ketika ingin ke kamar mandi, kalian harus minta izin terlebih dahulu sama Pak Ahmad. Ya? Sepakat? Sepakat. Oke, baik. Berikutnya, sebelum kita memulai pembelajaran juga, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ya? Sudah siap? Sudah siap? Oke, baik. Kita akan melakukan ice breaking tepuk PAI. Oke. Siap ya? Tepuk PAI. Pribadi cinta Allah dan Rasulnya, antusias jika sedang beribadah, istimewa gurunya, bahagia siswanya, belajar di SDN Lenteng Agung 07. Baik, alhamdulillah Pak Ahmad melihat semuanya penuh dengan semangat hari ini. Baik, berikutnya sebelum kita masuk ke pembelajaran pada kesempatan hari ini, Pak Ahmad ingin mengulang kembali materi-materi yang pernah kita pelajari, khususnya materi yang minggu kemarin. Ada yang masih ingat tidak? Materi minggu kemarin kita belajar tentang apa sih? Indahnya saling menghargai dalam keragaman. Indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Coba, Nak, apa yang kalian ketahui tentang materi itu? Coba, keberagaman itu apa, Nak? Saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Nah, berkaitan tentang agama ini, Nak, ada yang masih ingat tidak? Di negara kita, negara Indonesia ini, agama yang disahkan oleh negara ada berapa sih? Ada 6. Coba, siapa yang bisa sebutkan? Coba, siapa yang bisa sebutkan? Silakan, Nak. Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Kita kasih tepuk tangan untuk Ananda Safia. Baik, anak-anakku, sekarang kita masuk ke pembelajaran hari ini, yaitu menyambut usia balik. Namun sebelum itu, Pak Ahmad ingin menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran ini, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan makna usia balik menurut ilmu fikih dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengaitkannya dengan perubahan fisik dan psikologis yang terjadi pada masa pubertas. Yang ketiga, membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam Islam, dalam pandangan fikih dan juga dalam pandangan biologi. Dan yang keempat, membiasakan sikap bersyukur dan taat beribadah serta bertanggung jawab. Oke. Baik. Di depan, apa yang kalian ketahui tentang gambar itu, Nak? Hah? Ada apa yang kalian ketahui tentang gambar di papan? Hah? Perubahan usia, apalagi? Siapa lagi yang bisa menjawab? Perubahan fisik, apalagi? Hah?
Perubahan badan, apalagi? Pak Ahmad ingin bertanya, pernahkah kalian mendengar kata mimpi basah atau menstruasi atau haid? Pernah? Pernah. Apa yang kalian ketahui? Balik, apalagi? Ya? Menyambut usia dewasa, apalagi nak? Apalagi? Tanda-tanda usia balik. Oke. Terus pernah nggak kalian melihat teman kalian perubahan fisiknya itu lebih cepat? Yang tadinya dia kecil sekarang udah besar. Pernah nggak? Pernah. Oke, sekarang pernah nggak kalian melihat teman kalian itu perubahan fisiknya itu lebih cepat? Pernah. Pernah? Apa yang kalian tahu perubahan fisik tersebut? Dari kecil. Tinggi badan, apalagi? Hah? Apa? Dari segi perbuatan lebih apa? Lebih berbeda, lebih dewasa, ya. Oke, yang ketiga, pertanyaan Pak Ahmad. Ketika nanti kalian sudah menginjak usia balik, ada nggak sih kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan? Ada. Apa yang kalian tahu? Sholat fardu, good job. Apalagi? Sholat wajib, mandi wajib. Betul sekali. Nah, coba perhatikan gambar lagi. Sekarang umur kalian berapa nak? 10 tahun. Kira-kira umur 10 tahun itu berada di posisi nomor berapa sih? Nomor 4. Ya, nomor 4. Kalian bisa dikatakan udah balik belum? Oke, belum, karena kalian belum merasakan yang namanya, kalau yang laki-laki mimpi basah, kalau yang perempuan menstruasi. Oke, usia balik. Usia balik secara bahasa, balik berarti sampai. Apa yang dimaksud dengan sampai di sini? Yang sampai itu apa? Hah? Umur kalian udah sampai pada usia balik. Sedangkan menurut istilah, balik adalah kedewasaan bagi seorang muslim. Ya, dalam pandangan Islam, balik merupakan fase di mana seorang muslim telah dianggap bertanggung jawab secara penuh atas perbuatan dan kewajibannya terhadap syariat agama, seperti menjalankan sholat, puasa, zakat, dan menjauhi hal-hal yang dilarang. Balik ditandai dengan beberapa perubahan fisik dan emosional. Nanti kalian ketika beranjak di usia balik, ada hal-hal yang perlu kalian lakukan. Misalkan puasa. Puasa itu yang tadinya kalian lakukan setengah hari, kalian kalau udah menginjak usia balik itu udah harus full sampai maghrib, ya. Kemudian sholat fardu. Sholat fardu itu yang tadinya kalian suka bolong-bolong, misalkan asar sholat, maghrib tidak sholat, isya sholat, subuh apalagi ketiduran, ya. Ketika nanti usia balik itu sudah ada di diri kalian, itu artinya semua kewajiban atau syariat Islam itu wajib Nah, berikut tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik ini terbagi menjadi 2. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dan juga menurut ilmu biologi. Yang pertama, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Fikih ialah ilmu tentang hukum Islam, ya. Kemudian ilmu biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Makhluk hidup seperti kita ya nak, bisa manusia, bisa hewan, dan juga bisa tumbuhan. Nah, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih ada apa aja sih? Yang pertama, untuk anak laki-laki,
Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih untuk anak laki-laki yang pertama mimpi basah. Kalian tahu tidak mimpi basah itu apa, Nak? Khususnya yang laki-laki. Mimpi basah. Tidak tahu? Oke, mimpi basah itu akan terjadi pada seorang laki-laki yang nanti akan menginjak usia balik. Bagaimana Pak mimpi basah itu terjadi? Mimpi basah itu keluarnya sperma dari laki-laki pada saat dia sedang tidur. Ya. Kemudian laki-laki itu berusia 15 tahun. Nah, yang menjadi pertanyaan Pak Ahmad hari ini, kalian sudah 15 tahun belum? Belum. Hah? Belum. Oke, yang perempuan. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih untuk perempuan. Yang pertama, haid atau menstruasi. Pak Ahmad ingin bertanya, mohon maaf, mohon izin, untuk anak-anak perempuan, ada yang sudah haid atau menstruasi? Belum. Artinya kalian belum balik. Yang kedua, berusia 15 tahun. Sama halnya dengan laki-laki tadi, berarti kalian belum mencapai umur 15 tahun. Dan ini perlu ada catatan, Nak. Pak, kalau misalkan nanti umur 15 tahun belum menstruasi atau belum mimpi basah, apakah sudah dikatakan dewasa? Hah? Sudah. Ya, walaupun belum terjadi mimpi basah atau belum terjadi menstruasi, tetap dikatakan sebagai orang dewasa karena udah mencapai umur 15 tahun. Berikutnya, tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Bagi anak laki-laki, yang pertama, tumbuh jakun. Tahu jakun? Tumbuh jakun tuh yang ada di leher anak laki-laki. Kan ada tuh yang apa? Kayak nonjol gitu ya. Itu jakun namanya. Nah, jakun ini akan mempengaruhi yang namanya suara ketika seorang laki-laki itu mengeluarkan suara. Itu akan lebih ngebas suaranya. Terus yang kedua, tumbuh rambut di bagian tertentu. Antara lain jenggot, kumis, dan jambang. Tahu jambang? Ini nih jambang nih. Ini jambang ini namanya. Ya, kalau jenggot ini, kalau kumis ini. Di area-area tertentu, contohnya seperti di ketiak ataupun di daerah kelamin kalian atau alat kelamin kalian. Kemudian yang ketiga, suara berubah menjadi besar. Ya, nanti kalian akan merasakan yang namanya perubahan suara dari yang tadinya melengking, sekarang nanti kalau misalkan kalian sudah menginjak usia balik, itu suara melengkingnya itu akan kayak ngebas gitu. Ya, seperti itu. Dan Pak Ahmad udah melewati masa-masa itu, Nak. Ya. Kemudian nafsu makan meningkat. Yang tadinya kalian kurang semangat untuk makan, ketika nanti menginjak usia balik, kalian akan bertambah nafsu makannya. Karena ada apa? Karena ada perubahan yang ada dalam diri kalian. Itu bagi anak laki-laki. Sekarang bagi anak perempuan. Perubahan apa sih yang terjadi dari sisi biologi pada anak perempuan? Yang pertama, pinggul dan payudara membesar. Kalian nanti akan merasakan, ya, seperti itu. Yang kedua, tumbuh rambut di bagian tertentu, sama seperti anak laki-laki tadi, ya. Kemudian suaranya menjadi lebih merdu. Wah, lebih merdu itu lebih bulat suaranya, ya. Kemudian nafsu makan juga meningkat. Itu yang terjadi, perubahan-perubahan dari segi ilmu biologi, baik perubahan yang terjadi di diri laki-laki maupun perubahan yang terjadi pada diri perempuan. Nah, ketika nanti kalian sudah merasakan yang namanya untuk laki-laki mimpi basah dan untuk yang perempuan
haid atau menstruasi, ada hal-hal yang harus kalian perhatikan ketika nanti sudah terjadi hal seperti itu. Ya, ada yang namanya mandi wajib atau mandi junub. Mandi junub. Ya. Mandi besar atau mandi junub. Nah, bagaimana tata caranya, Pak? Ya, kalian sudah hafal belum doanya, niatnya? Belum? Nanti ya belajar sama Pak Ahmad. Boleh sama Pak Ahmad, boleh sama orang tua di rumah. Oke, yang pertama, niat. Ya, niatnya nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhu lillahi ta'ala. Ya, setelah niat kalian boleh melakukan cuci tangan sebanyak 3 kali. Kemudian membersihkan kemaluan ya dengan tangan kiri. Bersihkan tangan kiri dengan sabun. Kemudian kalian berwudu seperti layaknya wudu untuk melaksanakan sholat. Yang berikutnya keramas, ya kalian basahi semua anggota badan kalian. Kemudian siram kepala 3 kali, dilanjutkan menyiram seluruh tubuh mendahulukan bagian yang kanan. Ya, semua anggota badan kalian itu wajib terkena air. Tidak boleh ada yang tidak terkena air. Ya. Kalau misalkan ada yang tidak terkena air bagian anggota badan kita, itu mandi wajibnya tidak sah. Ya. Kemudian kalian menggunakan sabun ataupun sampo biar lebih bersih. Dan yang terakhir, kalian keluar dari kamar mandi, kemudian kalian lanjutkan dengan mencuci kaki kalian. Ya? Paham? Oke. Berikutnya, kewajiban setelah usia balik. Nah, nanti ketika kalian udah menginjak usia balik, ada beberapa kewajiban-kewajiban yang perlu kalian perhatikan untuk kalian laksanakan. Ya, yang pertama, sholat fardu. Sholat fardu itu sholat 5 waktu itu sudah harus kalian laksanakan ketika kalian sudah menginjak usia balik. Pak, kalau misalkan nanti udah usia balik terus kita sholatnya masih bolong-bolong, boleh tidak Pak? Tidak boleh. Kalau misalkan kalian masih suka bolong-bolong sholatnya, otomatis kalian sudah menanggung sendiri dosanya. Terus kemudian kewajiban yang kedua, menutup aurat. Ya, menutup aurat ini ada ketentuannya, baik laki-laki maupun perempuan. Oke, batas aurat untuk laki-laki. Batas aurat untuk laki-laki apa Ada yang tahu? Dari pusar sampai lutut. Good job Alea. Kemudian aurat untuk anak perempuan dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali telapak tangan dan muka. Berikutnya, sekarang kita melakukan ice breaking. Ya, kita sama-sama bernyanyi dengan judul lagu Usia Balik. Dudi dudi dam dam, dudi dudi dam, dudi dudi dam dam, dudi dudi dam, dudi dudi dam dam, dudi dudi dam, dudi dudi dam dam, dudi dudi dam. Balik artinya apa? Sampai Masuk usia dewasa. Tanda laki-laki sudah mimpi basah. Tanda perempuan keluar darah haid. Ada lagi tandanya. apa? 15 usianya. Oh ya?
Kalau kamu balik, maka kamu harus melakukan yang wajib. Sholat fardu juga jagalah, saum wajib juga tutup aurat, pahala dan dosa ditanggung sendiri. Tanggung sendiri. Nah, lagunya seru nggak? Seru. Oke, sekarang kita akan bagi kelompok ke dalam 5 kelompok dan Pak Ahmad akan membagikan LKPD yang dimana LKPD ini dikerjakan secara kelompok. Jadi setiap kelompok itu memiliki memiliki hak untuk bekerja sama dengan anggota kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Baik, coba perhatikan. Untuk kelompok 1 itu lihat polanya, itu nanti akan digunting, ya. Kemudian setelah digunting, ikutin polanya, kalian lipat, ya. Kalian lipat seperti ini, tuh, sehingga membentuk satu gambar yang utuh. Tapi kalian di dalam sini lihat soalnya. Kewajiban usia balik, apa saja kewajibannya kalian catat di sini, tulis, ya. Paham? Begitupun dengan kelompok lain. Lihat petunjuk soalnya, ya. Terus kemudian kalian isi. Nah, kalau untuk kelompok 3, ini kelompok 3 digunting gambarnya, ya. Digunting gambarnya kemudian ditempel di sini. Setelah ditempel, kalian namain di bawah. Misalkan gambar ini gambar apa? Ya, nih lihat tandanya, ya, tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi untuk perempuan, ya, paham? Kemudian nanti disatuin gambarnya menjadi satu gambar seperti ini, ya, paham ya? Nanti setelah itu kalian akan mempresentasikan hasil pekerjaan kalian di depan. Oke, silakan dikerjakan dari sekarang. Yang berdua ini gunting dua ini. Ya, silakan digunting. Ayo, bareng-bareng ya ngerjainnya ya, digunting. Kamu ini. Kita ke gunting ini. Ikutin polanya. Ya, pelan-pelan. Nanti kan kalian nempel. Nah, setelah ini, ini kamu baca dulu nih petunjuk soalnya. Nanti diisi ya di sini ya. Misalkan jawabannya ini. Nah, digunting gambarnya, kemudian ditempel di sini, dikasih nama ini apa keterangannya ya. Paham? Oke. Nah, ini digunting sesuai pola ya, Nak. Ya, good job. Ya, digunting ya sesuai polanya ya. Nah, ini diisi dulu ya, Nak. Ikutin petunjuk soalnya, tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih bagi anak laki-laki apa saja tadi ya. Kalian catat dulu. Baik, alhamdulillah semua tugas kelompoknya sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang kita akan mendengarkan satu persatu kelompok yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan. Oke, untuk yang maju pertama, Pak Ahmad minta kesediaan untuk kelompok 1. Silahkan maju ke depan. Oke, boleh kasih tepuk tangan dulu, Nak, yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita tentang kewajiban setelah usia balik. 1. Mandi wajib. 2. Salat fardu. 3. Tutup aurat. 4. Melakukan hal yang wajib. 5. Mencari ilmu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Ada tanggapan dari kelompok lain? Oke, jawabannya tepat ya. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biolog
perempuani, keluarnya darah atau semacam menstruasi, suara menjadi lebih merdu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kelompok 1 sampai dengan kelompok 5 sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dan semuanya paham tentang materi hari ini. Oke, alhamdulillah semuanya sudah benar mempresentasikan dan juga menjawab soal diskusi kelompoknya. Artinya menunjukkan bahwa pembelajaran hari ini kalian sudah paham tentang materi menyambut usia balik. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk semua kelompok. Baik, alhamdulillah. Berikutnya kita akan melaksanakan penilaian sumatif. Ya, jangan lupa tulis nama ya. Tulis nama, kelas sama nomor absen ya. Ya, Pak. Sini. Nah. Udah. Masya Allah. Apa nak? Oke, kalau udah selesai, tiap kelompok kumpulkan kepada ketua kelompok masing-masing. Nanti ketua kelompok yang akan mengumpulkan ke Pak Ahmad. Ya, paham? Paham. Oke, silakan dikumpulkan. Ya. Baik anak-anakku, dari hasil diskusi pada kesempatan hari ini, adakah pertanyaan yang ingin kalian tanyakan kepada Pak Ahmad? Saya, Pak. Ya, boleh Alea. Pak, berarti saat perempuan sedang haid tidak boleh sholat sampai haid selesai ya, Pak? Iya, betul. Tidak boleh sholat sebelum haidnya selesai. Artinya kalian kalau misalkan perempuan sudah haid, ya, sudah haid artinya nunggu haid dulu selesai baru bisa melaksanakan sholat. Tapi ingat, sebelum melaksanakan sholat kalian diwajibkan mandi wajib atau mandi junub, mandi besar, ya. Paham? Oke, berikutnya ada lagi? Ya, Ageng. Pak, jika laki sudah keluar atau terlihat jakunnya mempengaruhi suara kita ya, Pak? Ya, betul. Sekarang kalian belum ada jakunnya, belum tumbuh secara maksimal jakunnya. Nanti ketika kalian tumbuh jakun sudah masuk usia balik secara maksimal, artinya dari segi suara kalian itu pasti akan mengalami yang namanya perubahan. Ya, paham sampai sini nak? Paham. Oke, baik. Dari materi ini dapat kita simpulkan bahwa usia balik merupakan usia di mana seseorang ataupun umat Islam harus melaksanakan kewajibannya sebagai umat Islam. Tadi kewajibannya apa aja? Contohnya kayak sholat, menuntut ilmu, dan juga menutup aurat. Dan juga pada kesempatan ini pembelajaran yang Pak Ahmad ingin sampaikan pesan moralnya, ketika kalian nanti sudah dewasa, ya, artinya sudah menginjak usia balik, harus ingat kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, itu kalian udah harus tunaikan. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Namun sebelum itu kita sama-sama doa penutup, yaitu dengan membaca doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, untuk pembelajaran berikutnya kita akan membahas tentang kisah perjalanan ataupun kisah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Baik, cukup sekian dari Pak Ahmad, lebih dan kurangnya Pak Ahmad mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan juga kerjasamanya, lebih dan kurangnya Pak Ahmad mohon maaf. Mudah-mudahan kita bertemu kembali di kesempatan berikutnya atau di minggu depan dalam keadaan sehat. Mari sama-sama kita tutup dengan sama-sama melafazkan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam